Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Deki Orlando yang akan membahas sedikit tentang pembahasan fikih muamalah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya syirkah wujuh. Nah, apakah itu syirkah wujuh? Mungkin teman-teman sebagian di sini udah ada yang pernah dengar, udah ada yang pernah belajar, yang juga pernah mendalami, akan tetapi lupa lagi nih, ada bagian-bagian yang mungkin dilupakan atau mungkin bagian-bagian yang mungkin kemarin sempat hafal akan tetapi sekarang hilang. Nah, sekarang kita temukan kembali. Kemudian langsung saja saya akan membahas di sini tentang syirkah wujuh. Syirkah wujuh disebut juga dengan syirkah ala azimam. Jenis syirkah ini didasarkan kepada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat tersebut. Nah, jadi syirkah wujuh ini diambil dari seperti keahlian seseorang yang berada di tengah masyarakat atau ketokohannya, sifatnya, kedudukannya. Nah, itulah yang diambil. Mengutip dari buku Bank Syariah, dari teori ke praktik tulisan Muhammad Syafi'i Antonio, syirkah wujuh dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau juga kita bisa bilang perkenalan diri dia di masyarakat lebih baik dan ahli dalam bidang pebisnisan. Kemudian pelaku syirkah wujuh mungkin tidak mempunyai untuk yang pertama yaitu modal usaha. Namun kredibilitasnya yang telah diakui oleh banyak orang, yang telah dipercaya oleh orang satu dengan orang yang lainnya, maka mereka dipercaya oleh pihak ketiga untuk membeli barang dagangan secara kredit. Nah, bagaimana itu bentuknya? Nah, kita langsung ke contohnya. Contohnya itu ada si Ali sama si Farhan. Merupakan dua orang tokoh kredibel yang terkenal dengan ilmu pebisnisnya dan punya niat untuk mendirikan usaha, akan tetapi mereka tidak mempunyai yang namanya modal pertama. Maka mereka memutuskan untuk bersyirkah dengan pihak ketiga, yaitunya ada yang namanya di sini Asma. Nah, kemudian Asma ini menjadi sebagai pihak ketiganya untuk menjalankan bisnis mereka. Sementara Ali dan si Farhan ini sepakat untuk membagi keuntungan penjualan dagangan mereka sesuai dengan jam kerja mereka masing-masing nantinya. Sedangkan harga pokok atau harga awal akan dikembalikan kepada pihak Asmanina tadi. Kemudian juga syirkah wujuh itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya mufawadah, yang kedua ada namanya inan. Nah, apakah itu mufawadah? Secara bahasa, syirkah wujuh secara mufawadah menentukan kedua orang yang bersyirkah layak untuk melakukan kafalah atau saling menanggung. Apakah mereka berdua ini layak diberikan seperti kepercayaan gitu untuk modal awal ataukah tidak. Kemudian juga apalagi nih syirkah wujuh secara inan. Nah, syirkah yang melewati batas-batas mufawadah tersendiri. Nah, batasan-batasan seperti apa? Yaitu misalkan mitra pengusaha dalam syirkah tidak layak melakukan kafalah atau tiap-tiap mitra melakukan transaksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, mereka tidak satu pemikiran. Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Nah, juga syirkah wujuh ini harus dilaksanakan dengan beberapa rukun. Yang pertama yaitu adanya produsen sebagai pemberi modal atau pihak yang si Asma tadi. Nah, itu yang namanya adanya produsen yang memberikan pinjaman awal. Kemudian yang kedua adanya dua orang atau lebih pelaku syirkah. Nah, siapa dua orang atau lebih ini? Itu seperti Ali sama Farhan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya profesi keahlian yang sama. Harus ada keahlian yang sama. Kalau misalkan bisnis memang kedua-duanya ini harus sama-sama ahli di bidang bisnis.
Kemudian yang keempat adanya uraian tugas yang jelas antar pelaku usaha tersebut. Harus ada pembagian sistem kerja mereka bagaimana. Kemudian yang kelima, adanya pembagian keuntungan yang jelas antar perilaku. Dan juga yang terakhir ada sirot atau pelafasan akad syirkah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Dan juga untuk yang terakhirnya, dalil mengenai syirkah tersebut juga telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang artinya tuh mereka yang telah bersekutu dalam yang sepertiga tersebut. Nah, itu sistemnya sepertiga sebab 2 pelaku dan 1 pemberi modal. Mungkin hanya sekian dari saya teman-teman. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.